Ini kan palingan sangat baru. Udah, kacamata kari nang mobil. Kacamata kari nang mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Nuhrawi Sarjana Pendidikan selaku PPL Dinas Koperasi Kecamatan Meranggen. Yang kami hormati Bapak Wakil Dr. Andes Haji Watio MH MKN selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Demak. Kepada Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tiara Harta Mandiri Bapak Dr. Andes Haji Subendi Badrun beserta anggota, kepada Bapak Margiono Sarjana Pendidikan selaku Ketua Pengawas KSP Tiara Harta Mandiri beserta anggota, kepada seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Tiara Harta Mandiri Meranggen Kabupaten Demak. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat dalam rangka rapat akhir tahun KSP Tiara Harta Mandiri tahun 2022 dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhir kelak. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya membacakan susunan acara rapat akhir tahun
KSP Tiara Arta Mandiri ke-12 tahun buku 2022. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Koperasi. Acara yang ketiga, doa. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, rapat akhir tahun. Acara yang ketujuh, pengesahan rapat akhir tahun. Acara yang kedelapan, penutup. Acara yang kesembilan, pembagian sisa hasil usaha. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca ulul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Koperasi. Hadirin dimohon berdiri.
disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Meriman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'im. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa adimi sultanik. Aghfir lana warhamna wahdina siratal mustaqim. Aghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Hamba segenap anggota KSP Taramandi pada hari ini di gedung pertemuan ini menghadapmu ya Allah, bersimpuh memohon padamu ya Allah. Ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Wahid. Engkau lah yang Maha Tunggal, yang Maha Satu, yang Maha mempersatukan ya Allah. Kuatkanlah persatuan kami ya Allah. Persatuan kami ya Allah, kesatuan kami ya Allah. Jangan kau biarkan ada perpecahan di antara kami ya Allah. Kami berharap persatuan dan kesatuan kami ini membawa berkah, manfaat pada anggota kami khususnya ya Allah, pada bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Ya Allah, berikanlah pada kami kesehatan, keselamatan ya Allah, agar kami khususnya pengurus dapat menjalankan tugas, mengemban tugasnya sesuai tupoksinya ya Allah, sehingga dapat menjalankan program yang dicanangkan ya Allah, yaitu mempersejahterakan, memakmurkan anggotanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Ya Mujib, ya Allah, ya Mujib. Engkaulah yang memperkenankan doa kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan dan doa kami ya Allah di siang hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa pimpinan kami ya Allah, dosa pendahulu kami ya Allah. Tempatkanlah kami dan pendahulu-pendahulu kami di tempat surga-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tiara Arta Mandiri Meranggen. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Subandi Badrun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyawati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mohrozi SPD selaku PPL Koperasi Kabupaten Demak. Ini yang tidak asing lagi itu Pak Rozi ya, yang setiap tahun, setiap bulan
membimbing koperasi, tidak henti-hentinya ini. Sampai saat ini pun alhamdulillah bisa menghadiri. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Wakyo, SH, MH, MSI, MKM ini sekolah jam pindah tenang Pak Wakyo ini, teman lama selaku Ketua Dewan Koperasi Daerah ya, Diko Pindah Kabupaten Demak. Tidak asing ini, dari dunia pendidikan pun juga beliau. Ini baru aja Riani dengan Pak Rianto sama Pak Margi, seangkatan itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Pak ya. Kalian kalau Pak Wakyo ini perlu yang mungkin nggak tahu, ini segala lini. Ya pendidikan, ya pramuka, ya politik, ya koperasi, dari KUD sampai saat ini dari Puskut ya. Ini Pak Wakyo pakar. Jadi kalau mau belajar pada Pak Wakyo ini, iya kader Golkar sampai sekarang ini. Ini ya, bahkan pernah menduduki anggota DPRD termuda ini. Aku saya kiringan. Wah kecacile kayak ini pendopo kabupaten kayak wah melintingi bakal ternyata anggota Dewan termuda saat itu. Ini saya nomornya urut sepatu, aku untuk sepatu terus. Saya ngikuti beliau ini wah kangelan. Ya ini, ya alhamdulillah pada hari ini bisa rawuh di sini. Ini ke-12 Pak. Jadi yang 11 ini nggak nyambung ya. Rasa muda nggak pilih ya, arti ya. Ya akhirnya alhamdulillah walaupun sudah ke-12 ini alhamdulillah pada hari ini kita bisa ngundang, ya baru ini ngundang dan alhamdulillah datang. Nah ini yang saya hormati Bapak pengurus ya, anggota pengurus, bendahara, sekretaris ini tidak asing Pak Wakyo ini yang rambutnya tadi yang diolok ini disemir Pak Wasmalah Pak Rianto itu sekretarisnya. Wah, supaya cek kendis yang penting iso gelem nulis. Nah, zaman komputer tapi cek nulis ora apa-apa. Iya. Bendaranya Pak Haji Sugiharto SH. Ini juga tokoh militan Pak. Abet neng ampi ya. Angkatan muda kita hampir apa? 77 berapa? 80-an ya. Di Demak ada Pak Sulis, ada Pak sing kode jenengan Pak sapa ya? Pak Sulis ya? Sulis ya. Istilah ya. Iya, jadi kita memang mengikuti. Sebetulnya sekolahan ini itu lahir ya dari itu Pak. Ada gandum cananya itu ya. Iya, arep bakti Nusantara ini kope we ampe we. Kope bakti ampe. Itu kalau kita mengingatkan ini. Kemudian Pak Gurnito enggak? Ya. Pak Gurnito itulah yang saya minta untuk bisa meminjamkan gedung yang tadi, yang kemarin dengan isian yang cedak pusing ya. Nah, itu SMA Pemda dulu Pak itu. Yang kita nunuti di sana atas izin Pak Gurnito. Nah ini Pak Gurnito waktu itu sekda. Ini semua ketemu dia lama-lama, jadi buka memori biar Pak Wakyo, oh iya kilingan itu. Jadi Pak Rianto, kemudian saya hormati bendahara ini, bendahara Pak Haji Sugiharto SH, ini ya, yang pegawai kecamatan, akte notaris, pendorong ya itu model, pendorong kabeh, proyek Pak ya. Wah, lara pro ayek. Kemudian Dewan Pengawas Pak Margiono SPD, ya teman lama dari pendidikan juga. Ini PGRI, wah KPRI kalau operasinya ya. KPRI ya ini.
Oh ya, Ketua PGRI juga pernah jadi pengurus KPRI, Pak Margi ini selaku pengawas. Kemudian anggota pengawasnya Pak Fauzi. Pak Fauzi. Nah ini anggota pengawas, nak meriksa karena ketua kaproli akuntansi ya tidak meriksa tenanan. Wah, jangan diudel-udel kemarin sama kaprolinya, pengawas ya bukan kaproli, sama Pak Margi. Kemudian dibantu anggota lagi, Mbak siapa Bu? Mbak Murti Ningsih. Nah ini bagian keuangan, Bu jeli-jeli. Kalau meneliti keuangan koperasi teliti, tapi nek meneliti keuangannya sendiri ajur. Ajuramo. Ini bahasanya Pak Kris, ajuramo. Marilah semuanya ya, sudah semuanya saya sebutkan. Bapak Ibu semuanya, baik anggota inti, ada anggota inti, Pak, anggota yang memiliki saham, apa istilahnya? Selaris pokoknya ini dua. Dan anggota di luar itu tambahan guru dan karyawan ini sudah 2 ke 3 tahun ini berjalan. Ini bukan koperasi karyawan, Pak. Ini koperasi umum yang berbasis di dunia pendidikan. Jadi berbeda, koperasi karyawan masih enggak ini? Bukan buzi ya? Oh masih, karena belum dibubarkan ya? Atau mungkin saya ditanggungan? Ya. Ini jadi berbeda, jadi saya melihat koperasi yaitu sebelumnya termasuk aku berdosa karena saya mendirikan juga. Nah, ini. Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2022 ya. Bahwa RAT ini adalah amanat undang-undang ini, perintah undang-undang ya. Ada beberapa aturan. Nah, Undang-Undang nomor 5 tahun 92 itu tentang perkoperasian pasal 22 sampai 28. Ya, di dasarnya itu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 21, Permenkop peraturan Menteri Koperasi nomor 19 dan Permenkop UKM RI nomor terakhir itu tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi diatur dalam pasal 4 sampai dengan 20 itu perundang-undangannya. Namun di Indo pelaksanaannya harus juga mematuhi protokol kesehatan itu Pak yang terbaru edarannya itu. Alhamdulillah kami bisa menyajikan dan menyelenggarakan rapat ini. Pintas saja bahwa koperasi ini dalam 1 tahun bisa menghimpun pendapatan ya atau keuntungan sebesar, saya nyebutnya agak besar ya, sebesar 0,5 miliar, 0,5 M ini. Ini 0,5 M ini kalau dibanding dengan tahun lalu hanya 318.761.000, sehingga selisihnya ada kurang lebih 183 ya. Jadi kalau diperbandingkan itu ada peningkatan sebesar 57%. Nah, kita syukuri alhamdulillah.
Nah, di sini nanti Bapak Ibu tidak saya munculkan bagaimana perhitungan, karena kalau dimunculkan ini sebuku ini Bapak Ibu hanya berapa lembar itu yang poin-poin, poin-poinnya, yang inti Bapak Ibu, kita itu dari hasil itu kan juga untuk pengembangan koperasi juga ada dana macam-macam di situ, dana pendidikan, dana pembangunan dan sebagainya. Itu sudah hasil bersih, kemudian memberikan bunga bagi hasil setiap bulannya kepada para penabung, karena memang kita koperasi simpan pinjam, jadi yang menyimpan itu mendapatkan bagi hasil setiap bulan, cukup lumayan. Maka semua tabungannya Pak Rianto yang ada di Bank Jateng itu ditabungkan di koperasi kita. Bapak Ibu juga punya tabungan, tapi tabungan transit. Tabungan transit itu gimana? Ya, gajinya masuk tabungan, besok pagi diambil transit saja, Pak. Jadi tidak menunggu bagi hasil. Ya nggak apa-apa. Tapi saya menghimpun tabungan itu sudah mencapai 3 miliar, Bapak Ibu. Nah, ditambah jenengan aktif, wah nanti bongko harus setiap bulan itu bekerja untuk cari pendapatan bagi hasil tabungannya lebih besar kan? Ini. Ya, kemudian kepada Bapak Ibu bahwa dan Pak Pengawas, Pak Dekopinda, acara ini itu sudah kita mulai 3 kali ini, artinya tahapnya ya, tahap pertama itu pemeriksaan. Kami diperiksa oleh pengawas tadi, Pak Margi, Pak Fauzi sama Bu Murti. Ya. Setelah clear pemeriksaan, kemudian kami menyelenggarakan sebelum RAT itu adalah pra RAT yang kami undang para pemilik saham ya, para pemilik modal dan para pendiri yang total jumlahnya ada 17. Mestinya untuk persyaratan berdirinya dulu ada 20, ada beberapa yang sudah purna ya. Jadi apakah masih berlaku sekarang, Pak, untuk mengajukan izin 20 anggota? Masih? 9 oh, di tinggi mana? Bisa 20 wah oh ya, alhamdulillah. Jadi kalau 9 jenengan berhimpun bisa badan hukum. Jangan takut kalau badan hukum, nanti kalau badan hukum bubar itu masih ada jaminannya. Tapi kalau orang badan hukum bubar ya jenengan ya. Nasibnya seperti apa saya tidak tahu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru karyawan, karena memang konsekuensinya ya, jadi koperasi guru karyawannya sudah dibubarkan. Kalau istilahnya lagi urip tak mampu, mati tak mau. Ini akhirnya kami himpun ya, himpun itu menjadi tamu istimewa bahwa SHU panjenengan mengikuti perhitungan 40%, sedangkan pemilik modal itu hanya 20%. Kenapa? Saya bisa sampai tahun 1, 2, 3. Tahun keempat nanti akan saya setarakan dengan pemilik modal. Saya sempat diprotes dalam rangka ingin mensejahterakan, ikut menikmati sejahteranya koperasi yang gitu. Jadi tidak sepihak semata-mata ini. Ya, ini dalam rangka rason menaikkan kesejahteraan di bidang yang lain, karena koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan ya lewat itu, walaupun setahun pisan. Paling tidak itu, ini
anggota Bapak Guru yang secara serentak masuk itu 3 tahun ini sampel aja ya, lumayan SHU-nya 430 Mbak ya, 430.000 itu anggota pasif, hanya menikmati hasil aja. Tahu enggak pasif? Tidak pernah pinjam. Pasif itu tidak pernah pinjam, tidur, anggota tidur. Ini. Yang paling rendah itu yang baru mungkin baru berapa bulan itu mesti, tapi juga lumayan kan gitu. Jadi saya menahan hari Sabtu ini biar malam Minggu mendapat. Siapa yang kira-kira tidak mau? Ngaco buka ya mau. Itu. Maka Ibu dan Bapak semuanya, ini tema pada hari ini itu adalah sistem yang baik. Saya sampaikan, sistem yang baik. Sistem kita pakai sistem double sistem, para double chicken, ya, para double ini, ya, double chicken ini double sistem. Jadi sistem double itu sistem yang kita pakai program yang dulu kita beli dari Bapak Koperasi di provinsi, Pak Warno itu yang diundang mitra dari Koperasi Kabupaten itu Pak Warno, itu kita sudah pakai itu Pak Warno belum, sekarang almarhum Pak, belum diundang Kabupaten itu kita sudah pakai sistemnya Pak Warno, itu dulu dinas Koperasi provinsi ya itu. Selain sistem program juga manual, didukung dengan manual. Jadi kalau sistemnya terhapus bisa terkontrol di manual. Kalau Bapak Ibu ingin mengakses, tinggal kita pasang internet, bisa diakses semuanya. Ya. Nah ini untuk keuangan sekolah kalau kelihatannya udah, kalau dipasang internet maka bisa diakses siapapun. Hati-hati ya kalau diakses loh ya. Itu ya Pak Ibu ya. Jadi sistem yang baik, pengelola yang jujur, nah ini penting. Pengelola sistemnya apa nih, pengelola ini ora jujur ya rusak. Banyak koperasi bubar karena pengelola ini ora jujur, sistemnya wis semrawut ya, sing sautan hanya itu saja, yang lain tidak dipikirkan. Itu namanya pengelola yang tidak baik, pengelola yang tidak jujur. Dan yang ketiga apa? Anggota yang tertib. Ya, anggota yang tertib harus mengakui pinjamannya. Kalau pinjamnya sekian ya diakui. Tertib, angsurannya. Koperasi itu ada aturan. Ditambah ada yang mengatur. Ya, ada aturan, ada yang mengatur. Ya, maka kenapa ini saya pakai? Karena sudah kejadian kita koperasi karyawan ini, guru dan karyawan, ya, dari pengalaman itu, maka itu jelas sistemnya sudah tidak baik, pengelolanya juga tidak jujur, kemudian anggotanya tidak tertib. Jadi ketiga-tiganya mempermudah untuk hancurnya koperasi. Ini pendidikan koperasi, ya, pengalaman, ya. Ya. Maka sistem yang baik, pengelola yang jujur dan anggota yang tertib menjamin koperasi menjadi maju dan sehat. Ya, itu Ibu dan Bapak semuanya, mudah-mudahan ya nanti yang Bapak Ibu guru, pengalaman yang sudah, jangan sampai pengalaman-pengalaman itu berulang-ulang.
Karena saya membangun koperasi ini ya karena pengalaman yang sudah itu. Maka saya bercita-cita saat itu saya akan membangun koperasi yang nantinya tidak menjadi rebutan jaringan. Nah ini, ya agak otoriter sedikit, tetapi tidak menyimpang daripada undang-undang koperasi itu. Semuanya prosedur kita tempuh. Dan ini tahun ini ada sebagai pembelajaran. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin selaku anggota yang punya pinjaman yang tidak tertib, saya ingatkan, coba mulai ditertibkan untuk tahun ini ke depan. Yang tertib, jalankan yang baik. Ya. Khusus untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru, saya berikan SHO-nya tidak sama dengan pemilik modal sehingga diprotes. Pemilik modal 20% tapi Bapak Ibu guru 40%. Nah, ini. Tapi besok jangan itu karena ini sudah tahun ketiga dalam arti bergabung dengan kami kemudian tak beri itu. Ya, semuanya bisa diatur itu persentasenya. Kalau para pendiri, para anggota inti pemilik modal menyetujui ya kita setujui. Yang jelas ini pembagiannya kan tidak bisa dirubah karena sudah ditentukan yang kemarin. Yang nanti kedepannya kita rubah. Demikian ini sebagai pembukaan, nanti kita masuk lagi ke acara intinya. Sekali lagi terima kasih Pak Donatus Haji Wakio, Pak Muhsauroji yang telah hadir, dan mohon nanti penyuluhan, arahan atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa untuk memotivasi memajukan koperasi ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Muhazi Sarjana Pendidikan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak selaku PPL Dinas Koperasi Kecamatan Meranggen. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Supendi selaku Ketua Pengurus beserta jajaran pengurus, yang kami hormati pula Bapak Margiono SPD selaku Ketua Pengawas beserta jajaran anggota, Bapak Dr. Andes Haji Wakio MH MKM, saya sambil gelarnya panjang gelarnya ya, selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Demak. Beliau juga pernah menjabat Ketua di Kopin Provinsi ya. Sekarang masih ya, sedang wasiat sekarang ya. Beliau memang dalam dunia koperasi tidak kita ragukan lagi pakarnya ya. Karena dulu itu zaman saya masih muda, zaman mahasiswa itu memang sudah malang melintang dulunya. Sempat kita usulkan jadi ketua di Kopinwil paling lebih zaman itu, cuman karena ada yang agak sepuh ya wis yang sepuh dulu ya. Bapak Ibu anggota koperasi yang kami hormati pula, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri acara bersama rapat anggota tahunan ya Koperasi Simpan Pinjam Tiara Arta Mandiri.
kami tentunya mewakili dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Demak menyampaikan terima kasih ya kepada koperasi KSP Tiara Arta Mandiri ini yang telah melaksanakan RAT, dan tentunya dengan adanya RAT ini menandakan ya salah satu sisi organisasi itu berjalan dengan baik, menandakan bahwa pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas itu luar biasa. Jadi ini tentunya perlu ditingkatkan, dan terima kasih pula tentunya dengan adanya koperasi yang aset besar ya membantu masyarakat warga Demak tentunya dalam mengembangkan usaha-usaha mereka melalui koperasi simpan pinjam Tiara Arta Mandiri ini, entah itu untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Yang jelas kadang masyarakat itu kan ini ya yang gabung jadi anggota itu kan kalau nyari uang di luar itu kan kesulitan, kalau di koperasi itu lebih mudah, diakui atau tidak itu faktanya. Kemudian ya terkait dengan perkembangan koperasi ini, kemarin sempat juga ada isu koperasi itu mau diawasi oleh OJK ya, tapi jangan khawatir, insya Allah pengawasan tetap di Dinas Koperasi Kabupaten Demak ataupun provinsi. Cuman Bapak Ibu, kami kemarin dalam hal pengawasan kita itu diinstruksikan untuk memilah-milah atau mengklasifikasi koperasi simpan pinjam yang asetnya besar tapi anggotanya sedikit, atau koperasinya besar anggotanya banyak, atau koperasinya kecil anggotanya kecil. Jadi itu kita tujuannya apa ke depannya kita kurang tahu, tapi paling tidak kita informasikan dulu bahwa kemarin ada instruksi terkait dengan klasifikasi itu ya, mudah-mudahan tidak berdampak apa-apa, yang jelas itu bagian dari pengawasan koperasi. Jadi pada prinsipnya kita melihat koperasi Tiara Arta Mandiri ini adalah apalagi kita lihat laporan dari perkembangan laba juga luar biasa, untuk membantu anggota juga luar biasa. Tentunya ini juga terus perlu ditingkatkan, dan harapan kami Pak Ketua, Pak Bendri, saya itu kalau kesini itu sekarang nggak wayah mampir-mampir kok. Pengen menyempatkan waktu itu, pengen matur sama Pak Bendri terkait dengan perizinan, terkait dengan ini kan sekarang itu kita itu di ini ya, ibaratnya pemerintah itu juga di oyak-oyak untuk menghimbau koperasi untuk mengurus perizinan ya. Perizinan itu sekarang melalui OSS ya, perizinan satu atap, melalui online juga masalah. Kendala biasanya itu koperasi-koperasi itu yang sudah mapan belum punya NPWP, itu kendalanya. Nah ini Pak Haji Subandri ini belum punya NPWP Pak ya. Nah, harapan kami masuk program ya. Harapan kami ke depan karena ini berdampak pada perizinan berikutnya. Kalau sekarang masih punya perizinan, nanti masa waktu perizinan habis itu kan biasanya ini ya ada perpanjangan ini, nanti kalau nggak diurus biasanya akan menjadi kendala. Ya sebenarnya mungkin untuk tahap awal nggak apa-apa, cuman khawatiran kami ke depannya ada masalah ini, termasuk ini kan hasilnya juga besar ya, asetnya juga besar. Harapan kami dipersiapkan masalah nanti perizinan syarat-syarat itu bermanfaat maupun tidak ya, saya yakin akan ada gunanya. Kemudian terkait dengan ini koperasi ini, tentunya aset besar ini sekarang sudah berapa Bapak Ibu? 5 miliar. 5 miliar itu uang yang luar biasa ya. Harapan kami kalau bisa ke depan dianggarkan untuk, meskipun tadi disampaikan pengawas sudah melakukan pengawasan sampai jelimet dan detail, harapan kami ke depan dianggarkan untuk
ya sekali-kali mungkin dalam 3 tahun sekali atau berapa tahun sekali menggunakan jasa auditor independen. Pan berapa sih? 15 juta atau berapa kayaknya? Berapa Pak? Kalau kasih 1,5 1,5 ya, jadi tolong dianggarkan biar tambah meyakinkan ini sudah di auditor independen gitu kan gitu. Jadi itu mungkin harapan kami. Selebihnya kami menyampaikan terima kasih banyak, sukses selalu untuk Aspekcara Harta Mandiri dan berkah manfaat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk sambutan berikutnya, yaitu dari Bapak Dr. Andes Haji Wakil MH MKN selaku Ketua Dikopinda Kabupaten Demak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati yang mewakili Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, hadir Mas Rozi. Yang saya hormati para pendiri Koperasi Simpan Pinjam Tiara Harta Mandiri Meranggen. Ini sahabat-sahabat lama saya ini di perjuangan. Saya pernah satu kantor dengan Pak Rianto di Dinas Pendidikan. Belum dinas saat itu, masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantornya di Jalan Katon Sari dekat SMK atau SPG zaman dulu. Pak Margiono teman lama, baik di PGRI, kalau ada kongres PGRI Jakarta itu tukang ngusungnya sego dengan saya itu. Saat itu saya juga ketua PGRI di Gajah, cabang Gajah, calon PD2 kalah dengan Pak Jamian, dengan Pak Pali, ya, Pak Pali, karena di ada intrik-intrik yang kurang menguntungkan saya itu. Saya tidak mau, kalau F1 mau atau F yang lain saya tidak mau. Tapi begitu kalah dengan Pak Pali, saya pulang. Mobil saya ditabrak beca itu. Masih ingat saya, tahun 1999. Pak Bandi teman lama, Pak Giarto teman lama. Dulu di rajin di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, AMPI. Ya, AMPI kita, AMPI Jaya kan itu ya. Dan Pak Bandi pernah merasakan juga anggota DPRD Kabupaten Demak. Saya juga pernah, tapi saat Orde Baru DPRD, memang betul anggota tertua itu Pak Jamian, anggota termuda saya. Jadi, tapi yang sering dapat perintah dari pimpinan itu saya. Karena saat itu saya harus menyudahi pertikaian antara kolonel yang ada di Demak, gitu loh. Antara Pak Saisal Sipit, kolonel, dengan Pak Joko Wijuswito, kolonel. Jadi itu kan masih egonya tinggi itu. Jadi akhirnya kalau ada undangan ketua itu Pak Saisal tidak mau karena sama-sama kolonel undang. Yang suruh mewakili ketua saya. Tapi Pak Saisal itu kalau disposisi surat itu tegas. Saudara Wakil, Praksi Karya Pembangunan mewakili ketua. Sekretaris Dewan siapkan BBM dan mobilnya. Jadi cetok, jadi kita berangkat atas nama ketua DPRD gitu loh. Transit, ya kumpul dengan Muspida saat itu. Saya pertama kali naik TAP nomor H2E. Wah, mentereng itu. Baru guru SD itu numpak H2E kan mentereng itu. Wah, kita-kita tadi ya Pak. Pernah kita-kita di DPRD. Tapi saat itu geni ya Pak. Calon perangkat desa, calon kepala sekolah itu kalau sudah saya stabilo kuning itu mesti jadi ya, dan tidak bayar gitu, tidak bayar saat itu. Kalau ada kunjungan buah itu larinya ke ketua DPRD atau ketua DPD, aku ganto gitu. Mau tukangnya stabilo dok. Itu cerita lama, nggak apa-apa. Panjang kan juga yang 66 ya nggak pernah merasakan cerita kayak gitu kalau ibu ini ya.
Ya sudah pernah gitu. Itulah saya jadi ketua Dekopinda ini Doragrim diganti Pak. Tapi sama-sama ketua dewan, tapi yang tidak ada bayarannya itu ketua dewan koperasi. Kalau ketua dewan perwakilan rakyat royoan Pak, direwangi gelut itu. Tapi kalau ketua Dekopinda gak ono. Ketua Dekopinda saya kemarin tuh ngalah yang doroyan, terus saya ngalah tak kasihkan sama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas aku genteni, aku penasihat wae. Saya langsung mundur pas rapat. Tapi sudah pernah jadi ketua Dekopinwil Jawa Tengah. Sekarang menekuni masih, kalau sini ada guru BK, saya itu salah satu pengurus daerah Asosiasi Bimbingan Konseling Jawa Tengah. Ya, jadinya guru-guru BK itu mestinya kenal saya karena saya itu di bagian advokasi. Kemarin merumuskan PP tentang jabatan BK sudah masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ditugasi yang bagian pidana karena latar belakang saya ada sarjana hukum, maka saya ditugasi oleh Dr. Tri Laksono itu, Mas Koko itu saya diusulkan ke pengurus besar, pengurus pusat yang sekarang diketuai Pak Profesor Dr. Parosin itu. Saya masuk dari tim penyusun PP Jabatan Bimbingan Konseling. Jadi masuk saya wedi. Nah aku kok gawe kok nganti guru BK kok dihukum malah misalnya gitu. Aku kan dosaku kakean gitu. Mulutku mikir nganti rino wengi. Ini supaya guru BK itu aman dari bareng ngeplak bocah yo ora di sel misalnya gitu nanti tak pikir kayak ngono kuwi aku ora tau dombo upahi sing guru BK. Kulino saya itu jadi PLT Pak, saya itu PLT. PLT itu pejabat lillahi ta'ala. Gak ada duitnya, rana bayaran itu. Masuk itu ada masih. Terus kemudian kemarin di akhir tahun 2022 ini nggak ngerti juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Demak, menggantikan Pak Nasir. Demak itu biasanya Ketua IPHI itu Bupati, Pak Yani 2 kali Bupati, Pak Dakirin, Pak Nasir. Sekarang kecelakaan ketuanya saya. Enggak mau saya senang ketemu dengan teman-teman kayak gini lebih luas. Bupati itu lawan saya bojot, dok Karyanto, kan Muhammad Siraku, rambutnya semalah yang aku samar. Jadi kayak gitu. Jadi ini mau tanya lagi, Rin rambutmu kamu purun. Hamba ya saya putih apa tak irengal malah jadi rusak. Itu teman lama itu Pak, sama-sama di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya lebih senang. Masih tambahan lagi di Nahdlatul Ulama, wakil ketua cabang. Tambah terus selalu tahu. Tapi saya dengan itu saya jadi lebih sehat, gitu? Karena aktivitas. Seusia saya kalau ada aktivitasnya itu untuk nilai ta'ala, loro. Coba itu. Saya kalau udah aktif dulu sebagai ketua Kuarcap sampai 10 tahun loh, udah gembes saya ya. Tapi karena kalau di pramuka kan di sini senang, di sana senang. Senang tuh membuat jadi imunnya meningkat, akhirnya tidak sakit. Paling pol asam urat. Bapak sekalian, atas nama Dewan Koperasi Indonesia saya mengapresiasi, berikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih pada KSP Tiara Arta Mandiri Meranggen ini yang telah mampu menyelesaikan rapat anggota tahunan sebagai amanat yang harus dilakukan untuk taat pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga ini bisa RAT. Koperasi yang seperti ini benar, karena saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pengusaha koperasi. Di Republik ini ada pengusaha koperasi dan ada gerakan koperasi. Pengusaha koperasi itu misalnya gini, Pak Giarto itu duitnya akeh, daripada nganggur ngedeki koperasi, yudhenen dewi anggotanya bojone anake. Terus silahkan tanggo-tanggonya, gitu. Itu namanya pengusaha koperasi. Kalau gerakan koperasi itu dihimpun dari
pendiriannya kemudian dikembangkan oleh dan untuk anggota, itu namanya koperasi. Tapi kan ada koperasi itu yang kalau kumpul itu Mas Roy, ada koperasi inti dana itu kok diajukan di undang-undang pilot, itu kan lucu. Koperasi itu kan tidak bisa dipilotkan. Koperasi kan bukan badan usaha seperti PT, enggak. Mengapa dipilotkan? Itu kantornya di Poisland, jadi sedang dalam pengawasan kurator, sedang dipilotkan. Kok sepah itu duitnya uang akeh pilot? Ada duitnya dewi, kerugian karena inflasi atau apa, bisa saja rugi. Daripada usaha itu rugi terus-menerus, maka serahkan kurator untuk diurusi. Dan akhirnya dimunculkan di undang-undang pilot dan akan disiarkan ke seluruh dunia internasional, dan PT atau usaha itu tidak bisa dijalankan lagi setelah masuk pada undang-undang pilot. Nah kalau koperasi piye? Salah itu, lucu. Apa ya Mahkamah Agung itu ora patek maca aturan perkoperasian, itu saya bingung juga. Bapak sekalian, Dikopin berusaha mati-matian saat undang-undang mau disahkan itu ya, termasuk kita mau diawasi oleh OJK. Dulu di Kementerian Koperasi ada yang namanya Deputi Pengawasan, maksudnya untuk mengawasi koperasi, bergerak koperasi. Karena ada koperasi yang mungkin oleh pemerintah dianggap tidak benar dan tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar berkoperasi. Koperasi kono gini, datang ke koperasi bawa BPKB 5 menit cair, itu kan tidak koperasi namanya. Itu rentenir berkedok koperasi, ya, rentenir berkedok koperasi. Saya pernah melihat dari Brebes sampai Sarang itu ada koperasi, mohon maaf dalam tanda kutip, milik orang-orang bukan orang Jawa kelihatannya, tapi semi-semi Batak gitu. Senengan itu masang gambar Kapolri gitu di situ, weden-weden. Benak uang do nyaur do bayar pinjaman. Weden-weden kok gambar itu, maksudnya ora apa-apa. Ya, itu terjadi. Tapi koperasi yang dibangun dari kita seperti ini dan sekarang sudah memiliki perputaran uang yang lumayan. Saya melihat tadi yang berputar uang itu sekitar hampir 4 miliar, kemudian yang ada per tanggal 31 Desember masih ada 1,2 miliar, itu bukan uang sedikit. Tapi kami sering menyarankan gini, bagi anggota baru yang rodok-rodok isin nilai itu, isin nilai nang operasi tapi nilai nang bank, udah ya ketegak itu. Bank itu mungkin mudah dalam persyaratan, tapi ngeringkok dalam pengangsuran. Ngeringkok itu ngerti ngeringkok itu. Kuasanya apa? Bodoh tetap dipotong, ya. Kemudian nanti wong tua bokongnya anget, apa njaluk apa kuwi angsurannya dijalukne gak iso. Wis kadung dipotong bank. Tapi kalau di korporasi kan lebih fleksibel tuh ya, fleksibel. Jadi nyatane Pak Bendara, Pak Ki, anakku iso bayar UKT piye iki, aku ndek iki ado ngangsur iki piye, tak jalukne angsur aku. Mungkin kan wong jenenge jelas wong jare kesejahteraan itu kan bukan harus wujudnya SAU yang diterima banyak, tapi bisa memberikan pelayanan itu jelas sebagai wujud kesejahteraan gitu loh. Tapi kalau utang nang bank nggak bakal. Mulai sering kecil loh, uya-uya terus. Angger ada telepon call center itu nguyak-nguyak orang bayar ya mesti lewat. Tapi kalau dari kita lebih fleksibel. Untuk itu besar tidaknya, maju tidaknya, berkembang tidaknya koperasi, KSP, Tiara Arta Mandiri bukan tergantung pada pengpengane pengurus enggak, tapi lebih dibebankan, ditekankan pada partisipasi dan kontribusi anggota. Wes hitung-hitungan gampang-gampang, cara goblok-goblokan wae, cara aku gitu. Saya kan bukan orang ekonomi. Ini. Nyimpan uang 1 juta di bank tidak ditambah dalam jangka 1 tahun duitnya orang 1 juta. Ya kan? Ngomong aku gak salah berarti ya. Saya bukan ekonom, tapi aku mikir. Tapi di koperasi 1 juta entuk jasa bulanannya diwehno bagi hasil, besok SAU-nya ya dapat lagi. Ya enggak? Itu loh yang harus
dibesarkan koperasi. Koperasi ini harus jadi alternatif utama dalam pemenuhan kebutuhan keuangan Bapak Ibu sekalian. Dan jaga bank itu bila perlu nggak usah nunggu bank nggak apa-apa. Tapi ya Pak aku tidak kuat. Loh, bisa. Pak aku tak lunasan utang ke bank Pak. Itu sebenarnya aku wae koperasi. Cukup bank ditutup, cukup mangsur gini koperasi. Ojo nage untuk pinjaman ke koperasi lagi 5 angsuran terus kita juga bank ya pada remuke itu. Nah gaya lubang tutup lubangan kalenan kabeh sesuai. Ini yang jadi dan seringkali yang berbahaya itu adalah pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif. Ngejar tuku HP, ora kuat Apple tuku Apple, ada. Wis pipo-pipo larga 2 juta sing penting iso dienggo kerja. Gaya apane wae kadung kebanteng anake nangis. Beri njaluk koperasi meneh, rung lunas itu namanya konsumtif. Kecuali kalau Pak saya mau usaha, ini proposalnya, saya mau penggemukan BP atau entok karena permintaan BP itu lamongan itu banyak sekali. Gede ke, utang koperasi, proposalnya jelas. Dampingi, oh kan bagus. Tapi utang untuk tuku, udah utang di wayo, berat nih. Mana ngomong cedok le? Mana ngomong pokoknya cedok-cedokan ini. Saya bahaya kalau tidak di press kayak gitu. Bahaya. Kita harus pandai. Tadi betul Pak Bandi tadi mengawasi uang koperasi luar biasa. Mengawasi duit dewe gak cermat ya gak cermat juga ini nak uang mek pesugihan seprapat itu kan nak gajinya itu 2 juta sing tinggu belanja 500 itu mesti sugih wonge ya gajinya 2 juta belanjanya 3 juta ya mangan mbok ngutang ya dah ya namanya orang pesugihan seprapat wis ora seprapat lah separuh ora apa-apa. Nanti gajinya 3 juta, tinggi belanja 1,5 juta. Ini pasti punya tabungan di koperasi, besar koperasinya. Anaknya titip yang mertua. Salah Pak, aku biar bantu ke aku jadi guru, apa aku P3K, bayar aku ya orang genep. Nah, ngono. Terus terang, ojo gaya nang ngarepe mertua. Ini tak sangoni sing nom-nom ya toh. Ojo gaya nang ngarepe maratuwa, keta-kete, ya ora usah. Ya kowe aku ngene iki arep yo monggo ora ya ora apa-apa wong anakmu wis kadung seneng aku ngono lho maksude. Dadi ojo kemaki, sesuk ngutang koperasi ra bayar-bayar. Parah ini. Ngono. Saya nom-nom ngono. Aku kan wis tuwa Mas itu. Itulah hebat sekalian, sekali lagi saya sangat senang dan ini tak perlu ke saestu ya. Jadi tadi saya RAT di KPRI Dinas Sejahtera pemilihan pengurus tak serahke kadung aku di WA karo Pak Ajis Subandi aku narah teko kualat aku masalah konco CS Kendal ya. Pak Haji mohon maaf tanpa mengurangi apa itu kehormatan pokoknya besok datang oh siap aku ngono ora kepenak saya silaturahim dan reuni di sini. Pas sekalian selamat ber-RAT, mudah-mudahan RAT ini bisa membawa kebaikan, membawa kemanfaatan, membawa programnya bisa memajukan KSP Tiara Arta Mandiri ini dengan baik. Sekali lagi, nawaitu kita besarkan koperasi, lakukan pemupukan modal, lebih suka menabung di koperasi, menyimpan di koperasi, sehingga kita akan bisa lebih besar menerima manfaat dari koperasi kita yang kita cintai ini. Sekali lagi selamat ber-RAT. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu rapat akhir tahun Koperasi Simalungun Tiara Arta Mandiri ke-12 tahun 2022 yang akan dipimpin oleh Ketua kami
KSP Tiara Arta Mandiri. Kepada Bapak Margiono, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Saya juga di sini ya Mas. Nah, dipoto kan pantas itu gendirone dan sebagainya ya. Sore-sore ini arah santai nak halus paling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Demak, Pak Wakil masih di luar, Pak Muhrozi ya, Pak Rozi, SPD guru sudah di operasi luar biasa. Sebagai perwakilan dari kantor koperasi Demak atau PPL tadi apa singkatannya saya kurang jelas. Ketua pengurus koperasi Tiara Arta Mandiri Pak Dr. Zadi Subandi, teman-teman pengawas pemeriksa, pengurus yang lain, dan seluruh anggota yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Bersyukur sekali bahwa kita bisa kembali menjalankan tugas, menyelesaikan tugas, menguriri koperasi kita dalam setahun ini, tahun 2022. Sebab koperasi itu kalau tidak diuriri ya nanti tidak sehat dan bisa merugikan kita semua. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus koperasi dulu, Tiara Arta Mandiri, yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa badan pengawas atau badan pemeriksa melakukan tugasnya memeriksa keuangan koperasi minimal 3 bulan sekali, triwulan. Jadi setiap triwulan kita periksa secara rutin, kami bertiga, saya, Mas Fauzi, dan Mbak Murti, dan kemudian kalau ada sesuatu yang diperlukan sewaktu-waktu untuk diperiksa, maka dari pihak pengurus diharapkan tetap siap dan memang sudah siap. Nah, oleh karena dalam kerutinitas pemeriksaan selama 3 bulan sekali ini ternyata keadaannya baik, lancar, sehat, dan progresif, sehingga kami tidak pernah memeriksa yang secara insidental. Jadi 3 bulan sekali sesuai dengan minimal regulasi yang ada. Jadi ini dikatakan hasil pemeriksaan bahwa koperasi simpan pinjam Tiara Arta Mandiri Meranggen ini dalam kondisi sehat, lancar, serta progresif. Ya, jadi artinya ada kemajuan, ada perkembangan yang baik ke arah perbaikan untuk kesejahteraan anggota. Ini terbukti dari waktu ke waktu pemeriksaan itu laba itu selalu meningkat dari bulan ke bulan sampai akhir tahun, sehingga tadi dilaporkan bahwa laba tahun ini mencapai 500 miliar. 500 juta nih, kalau 500 miliar ini mantep nih, ini 500 miliar, jadi ada 0,5 M ya. Bukan ember ya, tapi miliar ya. Nah, kemudian oleh karena waktu yang sudah sore ini, maka kami nyatakan bahwa hasil pemeriksaan koperasi simpan pinjam Tiara Arta Mandiri tahun 2022 kami nyatakan sehat, lancar, dan progresif. Oleh karena itu kami mengusulkan
nanti supaya laporan pertanggungjawaban tutup buku, neraca tutup buku tahun 2022 untuk diterima dan disahkan di sidang RAT ini. Terima kasih itu. Mungkin bahagia sekali kalau hari ini kita kedatangan Ketua Dikopinda, ya. Jadi kita baru sekali ini ya Pak Bendu ya, Ketua Dikopinda. Ini tadi sudah disebutkan teman, ya masih seperti yang dulu ya Pak ya, masih ramah, supel, cerdas ya. Wah, pokoknya mumpuni ya. Dan yang masih tidak ada perkembangan, yang masih tetap supel, lama ya, dan familiar terhadap teman ya. Tadi sampai menceritakan pada Pak Rianto. Pak Rianto tadi itu mau tidak berangkat, tapi saya ceritanya nanti ketemu Pak Wakil. Saya hampiri ya, tadi ya. Hingga di sini bisa kangen-kangenan termasuk saya ya. Dasarnya sama dulu, basicnya sama, guru SD kita, saya, Pak Rianto, Pak Wakil, tetapi ya titah beda, jinatah beda. Beliau luar biasa, predikatnya banyak, baik predikat pendidikan akademik, ya, predikat karir, predikat organisasi ya, sampai ke level Jawa Tengah, luar biasa. Dan selaku teman kita hanya ikut senang, ikut bergembira dan bersyukur. Saya kira itu nanti jika ada sesuatu yang ditanyakan, maka nanti akan kami jawab sesuai dengan kemampuan. Oh iya, beliau Pak Wakil ini ternyata koperasi minded ya, terbukti dari track recordnya, termasuk apal Mars koperasi. Kalau orang apal Mars itu mesti menjiwai betul. Tadi saya kurang begitu apal, malah orang tiga catatan. Apa lagi mana Mas? Ini dalam menteri mau? Oh bukan. Oh yang kecil, yang itu yang tidak ada. Dia aku selinak-lingu nih Pak Wakil apal syairnya dan lagunya, itu berarti koperasi minded ya, militan dan sangat menjawai. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya dari hasil pemeriksaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu rapat akhir tahun Koperasi Simpan Pinjam Tiara Arta Mandiri yang ke-12 tahun 2022 yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus KSP Tiara Arta Mandiri. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Subandi, kami persilakan. Ya, saya tawarkan lanjut. Yuk. Bagi saya berlanjut. Baik Bapak Ibu, untuk memberi tambahan penjelasan, jadi kalau transaksinya itu kan 5 miliar, hampir 5 miliar atau kekayaannya ya, tetapi ingat bahwa 3 miliar itu tabungan Pak. 3 miliar itu adalah tabungan, simpanan, jadi bisa simpanan sekolah dan sebagainya, sehingga dalam rangka menjalankan ini ya double pemikiran, akhirnya koperasinya harus jalan, pinjamannya jalan, tapi juga kebutuhan sekolah harus tercover. Ya tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada simpanan sebesar 3 miliar, simpanan sekolah, simpanan para anggota yang lain, calon anggota dan sebagainya. Bahkan simpanan, ada yang simpanan dari pabrik pabrik kayu ya, ada beberapa pabrik yang disimpan di sini. Karena apa? Nanti akan dibagikan pada hari raya. Jadi sudah mendapatkan bagi hasil setiap bulan, ada sisa, kemudian dia pada saat hari raya mengambil di sini bisa dicairkan. Gitu Ibu Bapak semuanya. Jadi ada beberapa kepercayaan masyarakat, tapi anehnya
internal sendiri enggak. Padahal ini dimanfaatkan oleh perusahaan ya. Nah, itu ada yang menyimpan uangnya. Terus ada sekolah Nurul Ulum ya. Nurul Ulum itu ya, sekolah Nurul Ulum malah dana sekolahnya disimpan di sini. Ini saya sampaikan. Ya, itulah dari justru pihak lain percaya pada koperasi kita. Ini. Makanya kita sangat hati-hati. Ya. Kemudian untuk ini, jadi saya bacakan ini setiap di sini tidak ada di tempat undangan, tapi buku gede ini ada. Tata tertib rapat anggota, ya, memang diatur di sini. Di rapat anggota tahunan diselenggarakan oleh pengurus dan pengawas diawali dengan rapat pra RAT. Kenapa harus ada rapat pra RAT? Sehingga pada hari ini tidak bertele-tele maksudnya itu. Inilah hasilnya. Jadi kalau hasilnya bisa diterima, disahkan, sah, selesai. Paham ya? Jadi ini rapat pra RAT itu diselenggarakan pada hari pra RAT. Hari berapa? Pra RAT loh. Hari Rabu. Pemeriksaan pengawas hari Jumat. Kemudian Rabunya pra RAT, kemudian RAT-nya pada hari ini. Sehingga ini memang sistemnya seperti itu. Ada sistem cetak hasilnya seperti itu. Kita tidak mengubah, tidak apa-apa ya. Jadi kenapa ada pra RAT? Karena yang diajak pra RAT adalah para pendiri, para yang punya modal itu. Kenapa saya menghimpun para modal? Memang pada awalnya kan kita tidak punya apa-apa. Nah, menghimpun sedikit karena pendiri penghimpunnya akhirnya sekarang modalnya agak lumayan. Modal tertinggi itu ada 55 juta. Sedangkan modal panjenengan penyertaan wajibnya 100.000 itu kan hanya sebetulnya kalau kita setarakan itu untuk wajibnya sudah 10 juta lah. Kalau yang baru ya, perhitungan seperti itu. Kenapa saya hanya 100.000 ya, udah enggak apa-apa, sementing terhimpun Bapak Ibu. Kemudian iuran bulanannya berapa? 10.000 ya, 10.000. Ini. Jadi ini betul-betul saya mengajak panjenengan Bapak Ibu guru ini menjadi anggota agar bisa menikmati kesejahteraan ini. Bahkan perhitungannya 40% Pak. Sedangkan para pemilik hanya 20%. Nah, ini saya memang sudah rancang untuk tahun pertama, kedua, ketiga. Sebab jenengan begitu punya 100.000 pertama, itu kalau tak bagi tak beri SHU sesuai dengan aturan itu minim sekali berapa puluh ribu gitu ya, 25.000 akhirnya udah dinaikkan. Artinya apa? Membangun kepercayaan panjenengan. Ini 3 tahun Pak, tidak ada satupun tabungan panjenengan yang nyendat, tapi semuanya transit di akal wis gaji bunyi tabungan kuyoran. Nah, itu kalau berhenti sekali aja Pak, modal koperasi nambah kurang lebih 60 juta dalam 1 bulan. Mandek 1 bulan stop, tidak usah ngambil gajinya dulu Pak, berhenti di sini 60 juta. Dan jangan untung. Tapi saya tidak mengharapkan itu. Tadi seperti Pak Wakil aku tidak gaji kecuali punya mertua sing pick up. Baik, disahkan apa dilanjut? Dilanjut Pak pengelola saya tak suruh tampil. Katakan cukup? Oke, ya pendapat kau ya. Ya. Oke, siap.
Jadi cap tanda tangan itu sebetulnya diwakili di koper ini Pak. Wah, itu sudah mewakili. Nah. Ya benar Pak, betul. Iya ya, itu diterima. Sebenarnya di cover ini sudah membentuk dalam apa? Dalam mewakili cap tanda tangan. Tapi alhamdulillah di sini sudah cap tanda tangan loh ini. Ada yang enggak? Oh, itu fotokopi. Terima kasih. Tidak apa-apa. Yang lain? Cukup? Pak Rohi ini Pak, ini gampang-gampangan Pak, orang bertele-tele. Karena kita sudah bertele-telenya sudah kemarin Pak. Mbak Mas tidak usah tampil ya. Ya ini nggak bantu. Mbak, kalau belum cukup itu Pak, Mbak Mas tak tampil nih gini. Cukup ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi rapat pada hari ini bisa disetujui, disahkan. Oh gitu. Oh ya. Yang terakhir, nah ini wah ini yang terakhir. Kalau ini sudah selesai, ini Pak, ono bonus Pak kita kanggo anggota sing motivasi apa itu. Jadi labu bukan dulu sama oleh baju. Kalau dana itu jangka pendek, itu pengurusnya mumet. Tapi kalau bisa, dana itu yang akutas. Mengapa perusahaan asuransi itu bisa memberikan review yang besar? Karena dana akutas. Karena sampai jangka panjang 20 tahun dan kalau dengan tabungan pensiunnya itu mungkin ditempatkan di koperasi, itu mantap. Namanya dana tadi. Kalau dana simpanan hari raya, pas hari raya ditarik. Kelompok-kelompok. Apalagi dana sekolah lain yang bukan sini juga akan ditarik dalam waktu jangka yang pendek. Untuk itu kalau bisa kami sarankan ada dana yang sifatnya jangka panjang. Saya kenal udahlah aku perencanaan hari tuaku tak serahkan pada KSP Tiara Arta Mandiri. Itu caranya. Ya, ini syarat aja ya. Ya, terima kasih. Jadi bagus itu. Jadi ke depan harus berpikir dana pensiun. Mumpung aku durung pensiun kan bisa disiapkan sih. Terima kasih Pak Wakil. Jadi tadi ya kalau disampaikan Pak Wakil seperti itu. Tapi ya bagus lah untuk kesejahteraan dan sebagainya. Kita bisa sejahtera itu ya itu tadi yang terakhir adalah anggota harus tertib. Itu kunci Bapak Ibu. Jadi mudah meminjam tapi sulit untuk mengembalikan, ini sama saja tidak bisa berkembang. Ya, maka kita punya peraturan, ya, di situ ada aturannya semuanya dan ada yang mengatur gitu. Ada yang harus bertanggung jawab. Baiklah. Jadi yang terakhir pada Bapak Ibu ini yang terus terang ini yang telah membantu koperasi penuh, ya, penuh tanpa lelah. Saya beri penghargaan ini maju Mbak pegawai koperasi saya, Mbak Maslakah sama Mbak Azizah. Orang ana sing meri nak kowe tak kaki kowe ora ngerti dah lah. Karena ini ya. Enggak, Pak, ya, yang dua itu, yang tiga itu, dua. Kasihkan yang tiga itu. Ya. Pak Rosi, tolong Pak diparingi pegawai teladan. Ya, di sini aja Pak, di situ aja Pak, di situ aja Pak. Harus. Iya, tambah semangat karena kejujurannya di situ kok. Online-nya situ. Makanya nek wis dikai penghargaan kan Pak, kerjanya hati-hati. Yang kedua, saya panggil ini Pak Agung sama Pak Agus.
Pak Agun untuk Pak Agus. Kenapa ya? Kenapa kok Pak Agun untuk Pak Agus untuk ini? Ya karena mempersiapkan sejak kemarin ini, ini ada rasa nganggo MMT. Lah MMT ini tukok iki, saya nganggo iki. Rap sekolah dipakai ini. Kalau dulu pakai MMT, wis pesen MMT, engko masangi, mengko nyopote sampah. Sekarang udah pakai rapat anggota ini. Pak Tio di Kopenda, kasihkan Pak. Ini yang ahli IT-nya 2 hari menyelesaikan apa tugas, ternyata nyantol. Ya terima kasih. Mosok kemarin kaya digawe apa background-e kaya gawe MMT. Ora ono apa kuwi mbak-mbak ya ngono. Paling mbak-mbak. Ya ini dalam diplokoto dipaksa ada ini. Sekarang sudah guna IT. Jadi sekarang tidak boleh pakai fisik. Itu sampah, membuang sampah nanti. Ya. Ya efisiensi. Selain efisiensi sampah loh Pak. Sampah dipaksa oleh ngono keplek-keplek. Plek-plek rebok toh, bar debu-debune iki dihirup, wadah itu racun semua. Sakit. Nah ini. Baik. Terus Pak Anto. Pak Anto. Kasih satu Pak Anto. Pak Anto. Kenapa ya Pak Anto ini? Wah ini. Pak Anto ya. Langsung. Maju Pak Anto. Mantap. Ya maju Pak Margi. Tolong dikasihkan Pak Anto. Yang semula diragukan ternyata bisa mengerjakan kepercayaan. Ini nggak tak omongnya di ya. Pak Anto ini yang setiap hari bawa uang 100 juta, 200 juta, bahkan sampai 400 juta. Ya. Berarti sesuk lah jadian berarti Pak Asta ya. Oke. Terus yang masih berapa itu? Masih 3. Oke. KSU Mbak Dina sama Mas Iqbal. Oh. Mas Iqbal tidak ada. Ini KSU selama 2 pandemi itu mengalami kerugian, tapi bisa membayar, bukan kerugian, bisa mampu membayar karyawan saja. Alhamdulillah 1 tahun ini berjalan masih punya satu keuntungan. Diwakili Mas Iqbal juga, karena Mas Iqbal ini betul-betul membantu kelancaran administrasi sekolah juga, administrasi koperasi juga. Nah, ini Pak Rianto. Nah, Pak Rianto. Ya. Jadi KSU ya, jadi ada KSU. Sebenarnya KSU itu mungkin sudah punya modal dana itu cash ya, itu 50 jutaan. Tapi karena kemarin pandemi menyusut, sekarang bisa bertahan naik. Kemarin itu sampai 25 juta, nah sekarang sudah berada di angka 40 juta. Laporannya tidak saya bawa, kemarin sudah ada laporannya, itu KSU. KSU tidak saya ajukan izin dulu Pak Rozi, jangan dipakai-pakai. Kalau KSP izinnya sudah clear, nanti berakhir tanggal 23 Maret. Saya masih hafal Pak, 23 Maret. Itu sudah masuk dalam program tahunan. Nah ini, program tahunan ini program tahunan nomor 10, mendaftarkan perpanjangan nomor berapa Mbak? Nomor berapa? Nah ini nomor 13. Memperbaiki izin operasional atau memperbarui Pak. Ini tahun ini
Di dalamnya termasuk nomor 10 itu mendaftarkan NPWP yang tadi ditanya. Ada ya di situ ya, di program-program itu. Kemudian juga saya mempersiapkan untuk tahun ini reshuffle pengurus atau reorganisasi. Baik pengurus pengawas di reorganisasi. Tapi tidak saya rumuskan pada rapat ini, tapi tahun ini ada. Kemudian Anda bisa mempersiapkan diri kriteria calon pengurus dan pengawas, anggota inti yang aktif, bersih, dan berkomitmen memajukan koperasi, itu syaratnya. Ya, sama anggota umum hanya di luar inti ya, itu yang juga sama, aktif, bersih, dan berkomitmen terhadap kemajuan KSB. Diutamakan yang memiliki ya sertifikat tentang perkoperasian. Nah, ini ya, jadi kalau nanti ada reorganisasi atau reshuffle punya enggak? Ini jadi persyaratan. Jadi tidak semua orang anggota punya hak sama. Ini non sewu, koperasi perlu kompetensi. Kalau misalnya pengurusnya pokoknya dipilih bareng-bareng dukung kae si A, wah ini kok jadinya yang sudah-sudah. Nah, ya jadi saya ingin orang-orang kelanjutnya ke depan itu betul-betul memiliki kompetensi, punya tanggung jawab. Maka kalau ada pelatihan-pelatihan koperasi silahkan ikut. Itu sebagai salah satu ya persyaratan. Itu ya, itu masuk dalam ini reorganisasi atau reshuffle. Masih satu? Oke, masih satu. Baik, masih satu. Ya, nih, masih satu. Siapa kira-kira usul panjenengan? Ini pilihan jenengan kira-kira. Sopo lagi siji iki? Masih satu. Ya. Masih satu. Ya. 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 Ketoke yo anteng tapi celemang-celengange rada. Ya. Jadi kelihatan Pak ya, orang bicara punya tanggung jawab atau tidak. Semuanya akan terekam loh Pak Ibu. Monggo saya tawarkan, coba sisi. Kalau tidak ada, oke lah. Kalau tidak ada, Pak Imam monggo begini Pak. Sing diwani mau. Ya, monggo. Pak Giarto. Haji Giarto. Ya, ini terima kasih semuanya. Demikian Ibu dan Bapak semuanya tuntas tugas pada siang sampai sore hari ini selesai. Mudah-mudahan koperasi ini nanti bisa berjalan. Tolong tema ini menjadi itu pendidikan bagi kita semuanya, baik sistem, baik pengelola maupun baik para anggota. Nah, ini anggota yang masih pasif silahkan. Tapi kalau apa namanya, kalau pinjam itu sesuai kemampuan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Jadi kalau di luar kemampuan, misalnya wah kemampuan saya nanti kalau terjadi kemacetan, nah kayak gitu otak akeh ya, sesuai kemampuan saja lah, itu ada kriterianya. Kalau tidak sesuai kriteria berarti masuk dalam kategori peminjam umum. Peminjam umum itu masuk dalam calon anggota, belum anggota Pak. Jadi kalau jumlah calon anggota itu umum dari luar itu calon anggota itu hampir berapa Mbak Mas Aka? 600 ada ya? Ya sekitar 600 calon anggota yang belum saya masukkan menjadi anggota. Itu calon anggota ya. Demikian lebih kurangnya, mohon maaf. Dan koperasi, rapat koperasi tahun tutup buku tahun 2002 ya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang nanti transit dulu ke ruang yayasan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Supendi Badrun selaku Ketua Pengurus Yang belum KS bisa diambil ini. KSP Tiara Mandiri. Alhamdulillah rangkaian acara rapat pada sore hari ini telah selesai. Mohon izin apabila saya dalam membacakan susunan acara ada yang salah kata maupun perbuatan, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya pengumuman untuk pembagian sisa hasil usaha Bapak Ibu kami persilakan untuk menuju KSP Tiara Arta Mandiri. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk botol minuman, kursi bisa ditata kembali yang rapi. Terima kasih.